10 genosida terkejam sepanjang sejarah. Menurut Wikipedia, genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Genosida sendiri berasal dari kata genos, yang artinya generasi, dan sida, yang artinya pembunuhan. Jadi, pembunuhan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah pembunuhan massal untuk menghabisi seluruh generasi sebuah bangsa tanpa pandang bulu, mencakup wanita dan anak-anak tak berdosa. Di sini telah merangkum 10 aksi genosida terkejam sepanjang sejarah manusia yang diambil dari beberapa sumber terpercaya, artikel, dan lain-lain yang memperlihatkan betapa kejamnya umat manusia. 10. Genosida Banda. Pelaku VOC di bawah pimpinan JP Kon. Tahun 1621. Tempat Pulau Banda, Maluku. Korban penduduk asli Banda. Jumlah korban 13.000 jiwa. Indonesia, tanah air yang kita cintai ini pun pernah menjadi saksi dari salah satu genosida terkejam sepanjang sejarah. Pada tahun 1609, kapal VOC tiba di Kepulauan Banda untuk berdagang pala. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Kala itu, pala merupakan salah satu rempah-rempah eksotis yang memiliki harga yang sangat tinggi di Eropa. Belanda pun murka karena mengetahui rakyat Banda lebih suka berdagang dengan kompetitornya, yaitu Inggris. Dan pada puncaknya, JP Kon memimpin VOC kala itu mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk asli Banda. Pembantaian dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk wanita dan anak-anak. Semuanya dibunuh dalam genosida tersebut. Sedangkan kepala dan potongan tubuh para pemimpin mereka ditancapkan di batang bambu sebagai peringatan akan kekejaman mereka. Dari 14.000 penduduk yang hidup damai di pulau tersebut kala itu, hanya tersisa 480 orang yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian tersebut. 9. Perang Salib Albigensian. Pelaku kaum Katolik Prancis di bawah pimpinan Paus Innocent III. Tahun 1209 sampai 1229. Tempat Languedoc, Prancis. Korban penganut agama Qatar. Jumlah korban 200.000 sampai 1 juta jiwa. Apa yang ada di pikiran Anda jika Anda mendengar kata perang salib? Apakah sebuah permusuhan antara kaum Kristiani dengan Muslim untuk memperebutkan tanah suci? Ya, Anda tidak salah jika terpikir hal itu. Namun kali ini kita akan membahas tentang perang salib yang berbeda, dan ini terjadi di tanah Eropa. Pada abad ke-11, berkembanglah sebuah agama bid'ah yang bernama Qatar. Agama beraliran Gnostik ini mengakui Injil dan menyebut diri mereka Kristen, namun mempercayai bahwa ada dua Tuhan, yakni satu Tuhan yang baik dan satu Tuhan yang jahat. Gereja Katolik di bawah pimpinan Paus, penguasa tertinggi di Eropa kala itu, tentu saja menganggap aliran tersebut sesat. Para penganut Qatar disebut sebagai Albigensian, penduduk Albi, sebab sebagian besar bermukmin di kota Albi di wilayah selatan Prancis. Paus Innocent III kemudian mengutus tentara yang dipimpin seorang jenderal bernama Arnaud Amalric untuk menghabisi kaum Albigensian. Amalric yang berhasil mengepung kota tersebut awalnya meminta seluruh umat Katolik yang berdiam di kota tersebut untuk keluar menyelamatkan diri, sebab ia hanya menyasar kaum Qatar yang ia anggap sesat. Namun penduduk kota yang beragama Katolik saat itu bersikeras tetap tinggal untuk membantu tetangga-tetangga mereka yang beraliran Qatar. Tanpa pilihan lain, Amalric menyerang kota tersebut dan membantai semua yang tinggal di kota tersebut. Ketika salah satu tentara kepausan bertanya, bagaimana cara membedakan kaum Qatar dan sesama mereka yaitu kaum Katolik, Amalric hanya menjawab, bunuh saja semua, biar Tuhan sendiri nanti yang bedakan mereka. Pada akhirnya penyerangan sekitar 200.000 penduduk kota tewas, mereka bantai tanpa pandang bulu. Aksi genosida itu terus meluas hingga akhirnya pada tahun 1350, agama Qatar pun akhirnya musnah. 8. Genosida Rwanda. Pelaku etnis mayoritas Hutu. Tahun 1994. Tempat Rwanda, Afrika. Korban etnis minoritas Tutsi. Korban jumlah 1 juta jiwa. Cerita mengenai genosida Rwanda ini cukup unik, sebab aksi ini justru bisa dikenal luas berkat sebuah film Hollywood yang berjudul Hotel Rwanda yang memperoleh piala Oscar. Konflik ini terjadi dengan melibatkan dua suku asli Rwanda, yaitu Hutu dan Tutsi, yang selalu bermusuhan. Padahal secara fisik, kedua suku tersebut tidak bisa dibedakan, bahkan mereka memiliki agama, kebudayaan, hingga bahasa yang sama.
Pemicu utama genosida ini adalah karena terbunuhnya Presiden Rwanda kala itu. Presiden Rwanda kala itu adalah seorang Hutu dan meninggal karena pesawat kenegaraannya ditembak jatuh. Ini memicu kemarahan suku Hutu yang menuduh suku Tutsi sebagai pelakunya. Pertumpahan darah pun tak terhentikan dan lebih parahnya, genosida tersebut disponsori oleh pemerintah. Akibatnya bukanlah tentara yang bunuh sebagian besar kaum Tutsi, melainkan justru tetangga dan penduduk sekampungnya sendiri yang sudah diprovokasi oleh pemerintah. Yang lebih mengerikan, genosida ini juga menargetkan kaum Hutu moderat yang membantu suku Tutsi. Pada akhir pembantaian besar-besaran tersebut, 70% penduduk dari etnis Tutsi terbunuh dan dunia internasional terguncang karena kekejamannya. 7. Genosida Armenia. Pelaku kekhalifahan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid II, tahun 1915 sampai 1922. Tempat Turki. Korban kaum minoritas Kristen Ortodoks Armenia. Jumlah korban 1,5 juta jiwa. Hukum Islam di Armenia mewajibkan kaum non-muslim di wilayah kekuasaan mereka untuk tetap dilindungi dan dihargai hak beribadahnya setelah membayar pajak yang disebut jizyah. Dalam kekhalifahan Utsmaniyah, dinasti Ottoman yang memegang kekuasaan di Turki, Syria, dan Irak, hal tersebut tetap dilakukan. Namun pada Perang Dunia ke-1, di mana perang besar-besaran berkecamuk di Eropa, Sultan Abdul Hamid II menaruh kecurigaan pada kaum Kristen Ortodok Armenia yang selama ini tinggal di wilayah mereka. Ia mencurigai mereka tidak loyal terhadap pemerintah Muslim dan lebih berpihak pada kekaisaran Kristen di Rusia. Akibatnya, dengan berani ia mengusir hingga 2 juta warga minoritas Kristen Ortodoks dari wilayahnya ke padang gurun tanpa tujuan, menyebabkan sebagian besar dari mereka tewas. Yang mengerikan bukan hanya kaum Armenia saja yang menjadi korban pembantaian oleh kekhalifahan ini. Di tempat lain terjadi 3 genosida lain yang menyasar penduduk minoritas Kristen Ortodoks. Dalam kurun waktu 1914 sampai 1922, kaum Kristen Ortodoks Yunani di Anatolia, Turki juga menjadi korban pembantaian besar-besaran. Di Persia pada tahun 1915 sampai 1923, kaum Kristen Ortodoks Assyria juga mengalami hal serupa. Dalam setiap genosida masing-masing jatuh hingga 750.000 korban jiwa. Tak lupa pada 1915 sampai 1918 juga terjadi genosida kaum Kristen Maronit di Lebanon yang menyebabkan 200.000 jiwa meninggal. Sehingga total korban dari 4 genosida tersebut mencapai hingga 3,2 juta jiwa. Tak heran setelah Perang Dunia Pertama, kekhalifahan Utsmaniyah akhirnya runtuh. Keenam, The Partition of India. Pelaku kaum Muslim dan Hindu India. Tahun 1947. Tempat wilayah India dan Pakistan. Korban kaum Muslim dan Hindu India. Jumlah korban 1,2 juta jiwa warga Muslim dan 840.000 jiwa warga Hindu. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur karena dalam sejarah perang kemerdekaan negara Indonesia kita tak pernah mengalami seperti apa yang terjadi dalam kemerdekaan India, yaitu genosida besar-besaran yang dilakukan justru bukan oleh penjajah, melainkan oleh bangsa mereka sendiri. Pada 1947, India akhirnya memperoleh kemerdekaan mereka dari Inggris. Namun hal tersebut didapatkan dengan bayaran yang mahal. Kaum Hindu dan Muslim di India memiliki sejarah ketidakakuran yang panjang. Akibatnya Inggris akhirnya membagi wilayah mereka menjadi 2, yaitu India bagi penduduk mayoritas Hindu dan Pakistan untuk penduduk minoritas Muslim. Akibatnya terjadilah migrasi besar-besaran, di mana penduduk Hindu yang bermukim di Pakistan harus pindah ke wilayah India, dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, migrasi yang secara teori sederhana itu ternyata tak berlangsung sepenuhnya damai. Dari 14 juta penduduk yang terpaksa dipindahkan, terjadi kerusuhan dan pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kaum Hindu membantai kaum Muslim dan begitu pula sebaliknya, kaum Muslim membantai kaum Hindu. Pertikaian ini menyebabkan banyak imigran yang hilang, kemungkinan besar tewas sepanjang perjalanan. Bahkan seorang jurnalis yang pernah menyaksikan kamp konsentrasi Yahudi Nazi memberitakan bahwa apa yang dia lihat jauh lebih kejam ketimbang Holocaust. Ia melihat wanita hamil dibedah perutnya dan janinnya dibakar hidup-hidup. Di pihak Muslim sendiri ada 1,2 juta penduduk yang tak pernah sampai ke Pakistan, dan di lain pihak ada hampir 1 juta penduduk Hindu yang tak pernah sampai ke India. Total para ahli sejarah memperkirakan sekitar 2,3 sampai 3,2 juta jiwa tewas dalam kerusuhan antaragama tersebut. Yang lebih parahnya lagi, aksi genosida di wilayah ini tak berhenti sampai di sana. Pada 1971, di wilayah Pakistan terjadi pembantaian besar-besaran etnis Bengali. Jumlah korbannya bervariasi menurut berbagai sumber, berkisar antara 300.000 jiwa hingga 3 juta jiwa. Peristiwa ini memicu pecahnya negara Bangladesh dari wilayah Pakistan. Kelima, genosida Kamboja. Pelaku rejim Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot. Kapan 1975 sampai 1979, di mana
Kamboja, Asia Tenggara. Jumlah korban 3 juta jiwa, 30% penduduk Kamboja. Tak ada yang menyangka bahwa Pol Pot, seorang pemuda cerdas yang awalnya bekerja sebagai guru, menjadi salah seorang pembantai terkejam dalam sejarah umat manusia setelah pikirannya teracuni paham komunis. Berbeda dengan genosida sebelumnya yang dilakukan oleh suatu pihak kepada etnis, agama, atau suku lain, Pol Pot dan rejim Khmer Merahnya justru membantai saudara sebangsanya sendiri. Tak heran banyak ahli sejarah menyebut kejadian ini sebagai autogenocide, sebuah peristiwa yang amat sangat langka. Pol Pot awalnya menyasar kaum yang bukan asli etnis Kamboja. Ia amat membenci kaum pendatang dari Vietnam, Laos, dan Thailand. Walaupun mereka sebenarnya sudah berasimilasi dengan kebudayaan Kamboja sejak ratusan tahun lalu, secara sukses dia berhasil membunuh 100% penduduk Kamboja keturunan Vietnam, serta 40% penduduk keturunan Laos dan Thailand. Secara khusus, dia juga amat membenci penduduk keturunan Cina karena umumnya mereka sukses di bidang perdagangan dan lebih makmur ketimbang penduduk pribumi Kamboja. Ia berhasil membunuh 50% penduduk keturunan Cina saat itu. Yang ironis, Pol Pot sendiri memiliki darah campuran Khmer dan Cina. Pol Pot juga menyasar penduduk Muslim Cham yang dianggapnya tidak mewakili budaya asli Kamboja. Karena agama eksotis mereka, dia membantai hampir separuh populasi Muslim di Kamboja. Tak hanya itu, Pol Pot yang menganut ateisme juga melarang semua agama. Bahkan tega membantai 50.000 biksu Buddha yang merupakan agama mayoritas penduduk Kamboja. Bahkan lebih dari itu, Pol Pot juga mencurigai semua cendekiawan karena dianggapnya bisa memicu pemberontakan. Bahkan pada masa Khmer Merah berkuasa, memakai kacamata saja bisa menjadi alasan seseorang dibunuh karena dia dianggap sebagai kaum cendekiawan yang pintar. Kekejaman Pol Pot saat itu membantai sepertiga bangsanya sendiri dan meninggalkan luka dalam dan trauma bagi rakyat Kamboja hingga saat ini. Salah satu bukti kekejaman tentara Khmer Merah saat itu adalah pohon cangkiri yang masih berdiri hingga saat ini. Para tentara saat itu tidak hanya membunuh pria dewasa saja yang mereka curigai, namun juga seluruh keluarga mereka termasuk anak-anak. Alasan mereka membunuh anak-anak adalah agar dia tidak tumbuh besar dan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Cara membunuh anak-anak tersebut cukup sadis, yakni dihantamkan kepalanya ke pohon hingga tewas. Konon para tentara akan tertawa terbahak-bahak menyaksikan kematian anak tersebut, bukan karena mereka tak memiliki perasaan, namun karena jika mereka menunjukkan sedikit saja simpati pada korban, mereka akan dicurigai dan menjadi target selanjutnya. Keempat, Holodomor. Pelaku kaum komunis Uni Soviet di bawah pimpinan Stalin. Tahun 1932 sampai 1933. Tempat Ukraina, wilayah USSR. Korban penduduk etnis Ukraina, jumlah korban 7,5 juta jiwa. Holodomor adalah salah satu bukti kekejaman dari paham komunisme yang dianut Uni Soviet kala itu. Hanya dalam kurun waktu setahun saja, wabah kelaparan yang disengaja oleh pemerintah Uni Soviet menghabisi hingga 7,5 juta penduduk Ukraina. Setelah revolusi Bolshevik dan menghukum mati kaisar terakhir Rusia yang tak lain adalah Tsar Nicholas II, beserta keluarganya pada awal abad ke-20, pemerintahan sosialis Uni Soviet yang baru berdiri menghendaki wilayah Ukraina sebagai jajahannya. Namun rakyat Ukraina menolak dan menghendaki berdirinya negara demokratis yang merdeka. Uni Soviet memberantas pemberontakan tersebut bukan dengan langkah militer, namun dengan membiarkan warga Ukraina kelaparan. Dengan dalih industrialisasi, banyak lahan pertanian berubah fungsi. Pemerintah sosialis sendiri menghendaki ladang gandum yang menjadi makanan pokok diubah fungsi menjadi lahan untuk tebu dan kapas yang hasilnya lebih menguntungkan. Akibatnya kelaparan melanda seluruh wilayah Ukraina. Tak hanya itu, untuk memperbesar penderitaan rakyat Ukraina, pemerintah Uni Soviet juga menolak semua bantuan bahan pangan dari negara-negara barat. Kelaparan besar ini tak hanya menghantam wilayah Ukraina, namun negara tetangganya Kazakhstan juga menjadi korban. Kurang lebih 1,5 juta penduduk Kazakhstan juga ikut tewas, dan yang lebih mengerikan, bencana kelaparan ini juga sudah pasti berakibat pada munculnya kanibalisme. Ketiga, Atrotic Ties in Kongo. Pelaku kerajaan Belgia di bawah pimpinan Raja Leopold II. Tahun 1885 sampai 1908. Tempat Kongo, Afrika Tengah. Korban rakyat pribumi Kongo. Jumlah korban 7,5 sampai 15 juta jiwa. Memang tak semua setuju mengatakan peristiwa sadis yang dikenal sebagai Kongo Horrors ini sebagai genosida, namun lebih tepatnya karena ketiadaan hukum. Jika penduduk pribumi Belanda dibantai karena komoditas pala mereka, maka penduduk Kongo juga mengalami hal serupa. Bangsa Eropa menggunakan hasil alam mereka yang amat berharga, yaitu karet alami, sebagai dalih perbuatan biadab mereka. Pada abad ke-19, kerajaan Belgia menjajah Kongo, menciptakan sebuah free state, negara tanpa hukum, dan mengeksploitasi hasil alamnya berupa karet secara besar-besaran.
Perusahaan-perusahaan barat yang bertempat di Kongo langsung berlomba-lomba mengumpulkan getah karet, terutama karena tidak adanya hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Kongo. Mereka bahkan diperbolehkan mempekerjakan tentara militer yang bernama Force Public untuk memaksa warga pribumi mengumpulkan karet. Yang ironis, tentara tersebut direkrut dari penduduk pribumi Kongo asli. Segera penduduk sipil Kongo diperbudak untuk memanen getah karet untuk diekspor. Warga yang menolak akan dibantai dan desanya dibakar. Bahkan para budak yang menurut namun tak memenuhi kuota karet yang diinginkan akan dihukum mati. Tentara Force Public juga diperbolehkan melakukan aksi sadisme mereka sendiri untuk memuaskan nafsu mereka. Semua aksi mengerikan itu menimbulkan jutaan korban jiwa, bahkan menurunkan populasi Kongo secara dramatis. Tak hanya karena pembantaian massal, namun tak adanya layanan kesehatan menyebabkan berbagai penyakit tropis seperti penyakit tidur, cacar, malaria, dan disenteri yang menyebabkan jutaan penduduk tewas. Aksi penuh kengerian tersebut berakhir setelah para misionaris penyebar agama Kristen menyaksikan sendiri kekejaman yang terjadi di Kongo dan melaporkannya ke dunia internasional. Inggris dan Amerika Serikat serta publik Belgia sendiri menuntut pembubaran Kongo Free State, bentukan Belgia, hingga akhirnya mereka mendapatkan kemerdekaan sendiri pada 1960-an. Kedua, Holocaust. Pelaku kaum fasisme Nazi di bawah pimpinan Hitler. Tahun 1939 sampai 1945. Korban kaum Yahudi dan etnis lain. Jumlah korban 6 sampai 17 juta jiwa. Holocaust adalah genosida paling terkenal dalam sejarah dunia dan juga dipercayai memiliki jumlah korban terbanyak. Tak banyak yang bisa diceritakan di sini karena kalian sendiri pasti sudah mengetahuinya, serta ada banyak sekali sumber tentang kekejaman Nazi. Namun satu yang perlu kalian ketahui, Holocaust sendiri tak hanya menargetkan kaum Yahudi. Bahkan jika dititik dari jumlah korban, kaum Yahudi yang dibantai bahkan tak mencapai separuhnya, hanya 45% dari total korban Holocaust. Namun tak bisa dipungkiri, populasi Yahudi jelas mendapat pukulan terberat, sebab sekitar 6 juta atau 2/3 penduduk Yahudi di Eropa menjadi korban. Lebih dari 10 korban Holocaust ternyata justru non-Yahudi. Sekitar 2,3 juta korban adalah tawanan perang asal Rusia, 2 juta jiwa adalah penduduk etnis Polandia, jutaan etnis Latvia, 200.000 korban adalah kaum Gypsy, 150 korban adalah kaum difabel, 2,5 ribu korban penganut agama saksi Yehua, dan tak terhitung kaum Ga yang dibunuh saat Holocaust berlangsung. Tak banyak diketahui juga bahwa aksi Holocaust ini mendapat balasan serupa ketika Jerman akhirnya kalah pada akhir Perang Dunia Kedua. Sekitar 31 juta warga keturunan Jerman diusir dari berbagai negara yang menjadi korban kekejaman Nazi. Sekitar 2 juta warga sipil Jerman di perantauan tewas menjadi korban aksi balas dendam tersebut. Pertama, genosida penduduk pribumi Amerika. Pelaku pendatang kulit putih Eropa. Tahun 1600 sampai 1900. Tempat seluruh benua Amerika. Korban penduduk asli benua Amerika. Jumlah korban 45 sampai 90 juta jiwa atau 90% populasi penduduk pribumi Amerika saat itu. Amerika Serikat boleh mengaku sebagai negara yang paling menjamin HAM di dunia. Namun sejarah berkata lain. Justru Amerika Serikat dan pemerintah kolonial lainnya di penjuru benua Amerika, termasuk Kanada dan Konstituador di Spanyol, merupakan pelaku aksi genosida terkejam dalam sejarah planet ini. Aksi tersebut melenyapkan 90% penduduk asli Amerika saat itu, walau mungkin tak seluruhnya disengaja. Kedatangan bangsa Eropa ke benua Amerika jelas membawa bencana, paling tidak bagi penduduk pribumi kala itu. Pada abad ke-19 sebelum kedatangan Columbus, ahli sejarah menaksir penduduk asli benua Amerika paling rendah adalah 10 juta jiwa dan tertinggi 100 juta jiwa. Namun banyak ahli sejarah sepakat di tengah-tengah, yakni sekitar 50 juta jiwa. Itu termasuk antara 2 sampai 10 juta jiwa suku Indian, penghuni Amerika Utara, serta 37 juta jiwa mendiami Amerika Tengah dan Selatan. Namun bahkan di angka paling moderat itu, sekitar 50 juta jiwa, jumlah korban akibat kedatangan bangsa barat sudah mencapai 45 juta jiwa. Jauh lebih tinggi daripada genosida manapun yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jumlah korban setinggi itu tak hanya datang dari korban peperangan antara pemerintah kolonial Inggris melawan penduduk asli Indian saja. Bahkan setelah pemerintah Amerika Serikat mendapatkan kemerdekaannya, mereka terus melanjutkan tradisi pembantaian itu. Salah satu tragedi kemanusiaan paling terkenal yang menimpa kaum Indian adalah Trail of Tears, yaitu ketika pemerintah Amerika Serikat yang diskriminatif mengeluarkan Indian Removal Act yang mengusir ribuan kaum Indian dari rumah mereka untuk ditempatkan di tempat pengasingan di Oklahoma. Paling tidak 25.000 anggota suku Cherokee tewas dalam perjalanan tersebut. Banyak korban berjatuhan bukan hanya karena peperangan, namun juga karena sebuah penyakit eksotis yang dibawa oleh bangsa Eropa.
terutama cacar yang dimana penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan tubuh melawannya. Yang mengerikan, tak jarang penyakit tersebut justru dimanfaatkan sebagai senjata biologis. Kasus paling terkenal adalah Komandan Inggris Jeffrey Amherst pada Seven Years' War 1756 sampai 1763, memberikan selimut gratis sebagai bukti kebaikannya kepada penduduk pribumi Indian. Tak mereka ketahui, selimut tersebut sebenarnya sudah ditulari dengan wabah cacar dan bertujuan untuk membunuh kaum pribumi. Itulah 10 genosida terkejam sepanjang sejarah di dunia. Sekian dan terima kasih.